Coba di chat kamu apa namanya bisa masuk nggak? Malta baru sekarang itu ya? Apa namanya? Ya mending alkohol sih kalau asal emang semua. Kalau asal kemana-mana. Kalian, Nif, pada ngambil Ya cyber Pak, public relation nggak sih? cyber public relation. Iya. Sepertinya ngambil. Cyber NCR. Ngambil nggak? Nggak ya? Bentar Bang. Cyber Amnesty. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Pangkatan bawah apa ya? Yang semester kemarin 3,96 Pak. Itu bagus. Ya alhamdulillah Pak. Ya, pokoknya kamu tetap semangat lah. Apa namanya? Juga berat kan kuliah daring terus. Masih nunggu. Oke. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu yang lain, aku mulai aja ya. Cindy, Santi, Melta, sama Rofi. Coba kameranya dihidupin sebentar. Kalian semuanya. Sama audionya. Suara jelas ya. Oke, Santi, dari hidupin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Hai Melta, hai Cindy, Rofi, Munif, Santi, apa kabar? Pada sehat kan? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Ya, Pak. Sehat. terus gimana semester ini? Semester ini kayaknya banyak mata kuliah PR-nya ya? Iya Apa Pak. ya? Iya ya? Oke. Teman-teman, di pertemuan pertama ini, saya cuma mau tahu ketika memang nanti kita, ini kan penulisan PR banget gitu ya. Jadi, apa namanya, akan banyak tentang tulis-menulis sebenarnya. Di sini kan saya yakin banyak dari teman-teman, dari 7 orang ini, tidak semuanya suka menulis. Ya Pak ya? Ya. Ya, Rofi paling jago Pak. terus padahal mata kuliah ini luarannya adalah menulis. Teman-teman udah membuktikan kemarin di buku tuh alhamdulillah, tapi tidak beda dengan penulisan kemarin yang di pengantar iklan sama penulisan public relation sebenarnya. Jadinya saya minta teman-teman kasih saran ke saya, apakah kita akan full dengan Zoom terus-menerus atau nanti saya pakai variasi media. Kalau pakai variasi media daring yang lain yang tidak menguras kuota ya teman-teman, saya kira. E-learning tetap ya, e-learning wajib, tapi
yang lain itu apa gitu loh, yang bisa nanti kalau terus pakai Zoom kayaknya kasihan teman-teman nanti kuotanya juga akan terkuras dan segala macam. Ya nggak Iya sih? Pak, nggak gitu tersedia lagi Pak. Jadi pertemuan pertama pakai Zoom. Saya sih rencananya pakai YouTube. Terus kemudian nanti pakai apa namanya Instagram dan sebagainya. Gitu sih. Kalau pakai tanya teman-teman kan yang gratis paling itu ya. Pakai grup WhatsApp juga. Gitu sih. Monggo kalau ada yang mau apa namanya saran untuk mata kuliah pagi ini. Jujur teman-teman kalau mau curhat, Kalau monggo. kalau Rofi apa aja nggak, Pak? Yang penting kuliah. Yang penting kuliah. Hari ini ada Ada berapa? isi dia Pak. Hari ini ada berapa mata kuliah, teman-teman? Cuma satu tapi itu 2 jam. Cuma punyanya Bapak doang. Oh iya ya udah dikasih satu hari Pak. Ya udah, terus teman-teman yang lain, Cindy mungkin, Santi mungkin, Melta mungkin, Gadung. Dung, kameramu dihidupin dong. Tapi teman-teman pada sehat kan semua di sana kan? Kelihatan nggak share screen-nya? Oke, teman-teman, sama seperti yang di mata kuliah saya, apa namanya, yang lalu-lalu, bahwa saya tidak... Halo. Tadi sempat hilang ya? Iya. Sorry. Aku tuh nggak pakai wifi ya, pakai koneksi HP. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Sip. Sorry ya, sempat hilang ya. Jadi teman-teman, ya, jadi di mata kuliah penulisan public relation ini, pertama kehadiran nggak saya indahkan. Cuman khusus untuk mata kuliah perdana ini benar-benar saya absen. Gitu. Dan absensinya teman-teman nanti yang jam 10 juga akan berbeda dengan yang jam 8. Makanya kuliahnya tipis-tipis saja. Terus, hai Idris, long time no see. Terus di sini banyak sekali materi dari minggu ke minggu yang inginnya saya adalah mata kuliah ini akan membuat kalian makin pandai menulis, terutama penulisan kehumasan, bukan penulisan iklan atau penulisan jurnalistik. Lalu makanya ada penulisan PR terus untuk value media, publisitas media, terus kemudian ada hidden advertising, ada marketing PR-nya juga, kemudian ada penulis untuk PR dan dasar-dasar. Jadi mata kuliah ini kalau boleh saya bilang itu seperti mata kuliah how to. Atau mata kuliah yang luarannya itu adalah kemampuan menulis. Jadi akan minim sekali teorinya, tapi teman-teman langsung dihadapkan dengan praktek menulis. Nah, praktek menulis itu nanti pasti akan sangat membosankan. Kenapa? Karena saya yakin dari teman-teman sebagian besar itu jarang menulis, kecuali menulis status, ataupun menulis curhatan di media Facebook dan sebagainya. Itu adalah apa namanya
pola nature-nya teman-teman. Nah, yang saya mau adalah di mata kuliah ini, yang saya nilai adalah karyanya teman-teman. Sekali lagi karya, dan insya Allah tidak berbayar, karena kalian udah kemarin buat buku, jadi tidak fair rasanya ketika teman-teman harus diajak berkali lagi. Tapi karena kita berhadapan dengan media media baru, maka karya teman-teman akan serta-merta terrecord di media-media baru itu. Contoh, saya minta kalian untuk melakukan sesuatu di Facebook, di e-learning-nya teman-teman, di media sosial teman-teman. Maka akan dinilainya dari situ. Jadi, saya akan menilai dengan rekam jejak digitalnya teman-teman. Kita terbatasnya tidak bisa kuliah tatap muka, tapi kuliahnya daring. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, gimana untuk menyikapi hal itu? Apakah nanti tidak masalah ketika media sosialnya teman-teman dipakai untuk media pembelajarannya teman-teman? Monggo, kalau yang mau ngasih pendapat, Bapak persilakan. Halo? Karyanya individu atau kelompok, Pak? Karyanya nanti bisa individu, bisa kelompok. Kalau dari saya sih ya nggak masalah sih, Pak. Kalau medsosnya dipakai hal seperti itu. Yakin? Nggak ada gebetan yang Ya, akan terlukai atau apa gitu. nggak ada lah, Pak. Yang lain mungkin? Atau ada yang masih bingung? Din, selamat datang, Din. Apa kabar, Din? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Jadi, Bapak tuh heran ya, ada penulisan PR, ada juga cyber public relation yang Bapak ajar. Yang cyber public relation ini, Bapak lihat itu, teman-teman nggak ada yang ngambil ya? Yang tadi Bapak bahas sama Munif di depan. Di jadwal nggak ada, Pak. Cyber public relation. Di jadwal nggak ada. Pak, harusnya semester 5 ada pilihan kan? Iya, cyber public relation mata kuliah pilihan. Berarti kalian ngambilnya yang itu ya, yang satunya lagi ya. Roket. Ambil Apa krisis film? Apa Buru-buru sih? banget ya. Enggak, kalau krisis film. Emang ada krisis film? Enggak. Itu loh, Pak. Kan harusnya di semester 5 kata kakak tingkat itu ada pilihan. Tapi kok kemarin kita kan KRS sesuai arahan yang disebarin itu, terus kok nggak ada pengumuman untuk pilihan matkul pilihan gitu. Oh gitu. Karena di cyber public relation yang halo Bagas, apa kabar? Bagaimana push rank-nya berhasil? Gas? Oh, jadi nggak ada mata kuliah pilihan ya, Rof ya? Apa jangan-jangan ambil yang pelayanan? Pelayanan kesehatan. Iya, Ada juga kesehatan. kayaknya deh. Ada kan pelayanan kesehatan? Nggak ada. Ya, nanti Bapak cek. Nah, gitu teman-teman. Jadi, mata kuliah ini nanti akan full daring. Jadi, Bapak minta maaf banget karena full daring. Saha nih Karen. Akan full daring, jadinya teman-teman nanti... Hah? Pak. Halo Bagas, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Wih, ada yang mainan Shopee. Ini akan full daring dan akan full tatap muka. Nah, ada pertanyaan nggak? Apa ada usulan nggak?
Silakan kalau ada usulan. Ada usulan? Yang kare ini siapa ya? Kata Pak. Kayaknya, Pak. Oh, Sekar. Kayaknya Pak. Sekar, apa kabar Kartong? Kameranya dihidupin, Kar. Kar. Ya, teman-teman, itu ada masukan nggak buat mata kuliah Public Relation Writing? Jadi, sedikit untuk membuka mata kuliah pada pagi hari ini, PR itu apa ya? PR itu adalah profesi yang sangat-sangatlah tidak mengenakan sebenarnya. Jadi dia lebih kepada bagaimana membranding organisasinya. Di jembatan. Nah, saya anggap teman-teman yang ada di sini adalah PR-nya diri masing-masing dulu. Jadi, saya harap teman-teman dalam hal ini adalah membangun citra diri sendiri dulu. Citra itu adalah apa yang orang lain omongkan tentang kalian. Jadi kalau Melta bilangnya saya cantik, saya cantik, saya cantik, misalkan, sorry ya Melta, saya cantik, saya cantik, saya cantik, itu adalah proses periklanan atau advertising yang kalian pelajari di semester yang lalu. Tapi ketika kalian belajar PR, yang bilang Melta cantik itu bukan diri Melta sendiri, tapi saya selaku temannya atau Rofi selaku temannya, Melta itu cantik loh, itu PR. Jadi yang dicari adalah citra. Citra dari diri sendiri dulu. Nah, bagaimana menjadi seorang PR yang baik? Menjadi seorang PR yang baik, salah satunya itu punya skill yang namanya menulis. Makanya ada namanya Public Relation Writing. Ada 3 skillnya. Menulis, menganalisis, dan juga membuat perencanaan. Jadi yang membuat perencanaan ini yang paling berat, karena biasanya PR dituntut untuk bisa meramal masa depan. Contoh meramal masa depan adalah ketika kita dihadapkan dengan pandemi, PR-nya mau ngapain nih pandemi ini? Apakah bagi-bagi masker, ataukah bagi-bagi hand sanitizer, atau justru membuat program yang bisa meng-hire mahasiswa dengan banyak dan mampu meningkatkan citra organisasinya. Makanya yang dilakukan PR-nya Unisa, dia pakai kata-kata bahwa Unisa bergerak kalau tidak salah. Kalau untuk matafnya yang baru ini. Kenapa bergerak? Karena intinya adalah kata-kata tagline itu juga yang mencerminkan pergerakan organisasi di tengah pandemi bahwa mereka tidak mau kalah dari pandemi. Jadi kayak gitu. Nah, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah menulis. Makanya ada mata kuliah penulisan writing. Kalau definisi PR dan sebagainya, teman-teman bisa membaca. Banyak yang bilang PR adalah jembatan, PR adalah ujung tombak, tapi menurut Bapak pribadi, yang sudah belajar PR dari tahun ke tahun, PR itu adalah bagaimana kamu membangun citra diri kamu sendiri, yang nantinya kamu tularkan untuk organisasi. Jika kamu tidak punya konsep diri terhadap dirimu sendiri ya, maka kamu nggak bisa mengangkat organisasi. Kenapa mulai dari diri sendiri? Karena kalau misalnya tidak nyetel dengan organisasinya, nyetel dalam artian, wah ada 1-2 karakter organisasi yang nggak cocok di saya, maka nanti kamu nggak bisa membranding organisasimu. Jadi kamu harus merangkul organisasimu, kemudian kamu masukkan ke konsep diri kamu, ya. Lalu kemudian kamu bisa bekerja sepenuh hati untuk organisasi. PR itu mudahnya itu ketika sudah jadi konsep diri, menjadi jembatan antara organisasi dengan publik-publiknya, publik internal maupun eksternal. Yang internal karyawan, yang eksternal ya mungkin masyarakat sekitar, pemerintah, media massa. Nah, di manakah kemampuan menulis itu?
kemampuan menulis itu ada di dua ranah, di internal maupun eksternal. Jadi seorang PR itu harus bisa membranding publik-publik internalnya dan juga bisa mempengaruhi publik-publik eksternalnya. Gitu ya. Itulah pengantar dari saya. Besok kita akan minggu depan kita akan masuk ke materi awal. Materi awal tuh nanti saya nggak tahu nanti pakai apa. Tapi yang jelas insya Allah bukan pakai Zoom karena kasihan teman-teman nanti kotanya kegerus. Ini aja udah gratisan cuma 40 menit. Saya nggak tahu habisnya berapa. Kecuali pakai WiFi. Gitu ya. Nah, untuk yang jam 10 ini nanti saya minta teman-teman tolong, saya akan siapkan platform e-learning, jadi kita nggak ketemu di Zoom. Saya akan menyiapkan platform e-learning di penulisan PR, e-learningnya Unisa. Itu nanti tolong teman-teman menulis ya. Pertama, simple kok. Mau kalian menulis jam berapa, nggak apa-apa. Karena udah saya absen. Tolong teman-teman menulis tentang diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman menulis bagaimana caranya teman-teman membranding diri sendiri. Misalnya, nama saya Muhammad Husain Al-Munif, saya lahir di sini, kemudian saya pendidikannya ini, bercerita tentang diri saya adalah pribadi yang bla 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 bla, dan buat saya terkesima. Paham ya? 2 paragraf doang. Tapi Iya, Pak. jangan terlalu sedikit. Jadi nanti tulisnya di kolom komentarnya. Materi hari ini akan saya share di e-learning, gitu ya. Untuk nilai mata kuliah ini Bapak memberikan relaksasi yang sangat tinggi bagi kalian. Tentunya kita sifatnya dua arah, baik Rofi, Bagas, Meta, Gandung, semuanya teman-teman yang hadir di sini. Kalau teman-teman konsisten mengikuti kuliah dengan media apapun, ya teman-teman nilainya baik. Makanya luaran saya bukan nilai, tapi teman-teman bisa mampu melakukan kemampuan menulis. Saya yakin di mata kuliah yang telah lalu, mata kuliahnya Pak Bagio, saya, atau Pak Erwin, dan sebagainya, kalian sudah banyak menulis, tapi menulis tentang humas ini sangat berbeda. Ya, acap kali kalian harus berbohong dalam tanda kutip, karena untuk membranding diri kalian dan tidak menunjukkan kelemahan-kelemahan kalian. Nah, itu yang ingin saya lihat di penulisan teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhir? Nggak ada Pak, aman. Aman ya? Berarti kalau branding diri kita sendiri tapi kita bohong itu nggak apa-apa, Pak? Sebenarnya gini, dulu pernah ada teman saya yang Ustadz garis keras gitu kan, dia tidak mau belajar PR dan memilih belajar periklanan karena ada konsep ini, jadi membohong untuk diri sendiri. Terus kemudian dosen saya bilang, pertanyaan balik ke masih teman saya itu, bukankah berbohong untuk kebaikan itu baik dalam Islam? Gitu ya. Kebetulan agamanya Islam. Mungkin nanti Rofi bisa meluruskan. Tapi yang saya pikir di konsep PR dalam alam bawah sadar saya itu adalah si PR ini berusaha untuk dalam tanda kutip berbohong demi kebaikan. Contoh kecilnya adalah ketika kasusnya si Prita sama Rumah Sakit Omni. Itu kasus udah lama banget. Rumah sakit itu tidak boleh, kode etiknya ya, rumah sakit itu tidak boleh menyatakan diri mereka salah sebagai sebuah organisasi gitu loh. Jadi dalam sebuah organisasi, Unisa itu nggak boleh bilang kalau dia salah, padahal dia salah. Makanya dia berbohong untuk kebaikannya Unisa, organisasi ya, bukan kebaikan diri sendiri ya. Nah, CPR inilah yang akan dalam istilahnya jurnalistik itu memelintir sedikit bagaimana informasi yang dihadirkan ke pihak eksternal itu tidak seperti kesalahan yang dilakukan Unisa. Biasanya PR melakukan teknik itu ketika organisasinya itu dilanda krisis. Tapi kalau baik-baik saja mereka akan bicara yang baik-baiknya terus. Gitu. Jadi intinya adalah PR itu jembatan untuk bagaimana organisasi pesan yang baik-baik saja. Kasar ya ini ya, pernyataan ini kasar. Makanya diperlukan fungsi manajemen di belakangnya. Jadi
tidak mungkin seorang PR itu menjatuhkan organisasinya. Intinya itu. Contoh, Desi Ratnasari dulu pernah jadi PR mall, mallnya kebakaran, dia bilang tiap lantai cuma ada 3 alat APR. Ya marah dong manajemennya. Kalau kalian lihat, apakah PR-nya TV One selalu mendukung apa yang netizen katakan? Kan tidak. Banyak loh berita tentang TV One, tapi PR-nya tetap bergeming bahwa dia TV berita terbaik. Nah, itulah tugas PR. Tidak mengenakan dan tidak adil ketika memang perusahaannya berbuat salah, masyarakatnya dibutakan kalau perusahaan itu tidak terbaik. Kayak kata-kata bosnya Lion Air. Lion Air itu pesawat paling buruk menurut survei pesawat internasional. Jadi dia bilang bosnya, pesawat saya memang paling buruk tapi kamu tidak punya pilihan lain. Kalimat itu lahir dari seorang PR-nya Lion Air. Terus disampaikan ke bosnya nyampe. Gitu. Berat kan kerja PR? Berat. Makanya salah satunya adalah dengan menulis. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Udah ya? Oke ya. Ya. Udah habis ini kayaknya Zoom-nya. Jadi kita ketemu di e-learning teman-teman. Terima kasih. Terima kasih udah hadir pada pagi hari ini. Sehat terus buat teman-teman. Kemudian kita ketemu di e-learning. Akan saya siapkan itunya, room-nya. Oke, saya akhiri. Teman-teman, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan di chat WA group ya. WA grupnya udah jadi public relation writing. Oke. Sip. Terima kasih. Ya, Pak. Jangan lupa di e-learning ya, jam 10 ya. Teman-teman tinggal buat 2 paragraf branding diri sendiri. Oke? Thank you. Okay.